Oke, salam jumpa kembali dalam administrasi transaksi. Kali ini kita akan membahas alur transaksi. Nah, teman-teman, bayangin, masih ingat nggak ketika kalian melakukan pembelian? Ataupun kalau teman-teman punya pengalaman untuk melakukan penjualan. Apa aja sih yang biasanya dilakukan? Nah, kalau di transaksi pembelian, biasanya kan kayak gini ya kan ya. Ada seorang pembeli, memesan barang kebutuhan atau keinginannya dia, kemudian membayar baik secara tunai atau kredit kepada siapa? Pada penjual dong. Nah, setelah si penjual mendapatkan pembayarannya, penjual memberikan atau menyerahkan atau mengirimkan barang sesuai kebutuhan atau keinginannya. Sesimpel itu ya. Kalau misalnya transaksi penjualan, nah biasanya kan gini, diawali dulu oleh penjual menawarkan produk dong, baik secara online atau secara langsung kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan pemesanan, ya, pemesanan sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Setelah pembeli melakukan pemesanan, penjual menyiapkan produk sesuai dengan pesanan dan menerima pembayaran dari pembeli kan. Nah, setelah sama-sama menerima pesanan dan pembayaran, berarti nanti penjual mengirimkan barangnya kepada pembeli. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya transaksi yang terjadi itu di sebuah bisnis. Nah, teman-teman sepakati dulu nih. Di video ini kita bayangin bisnis yang perusahaannya perusahaan dagang, perusahaan jasa, atau manufaktur, atau bisnis rumahan yang sudah cukup besar, yang memiliki pelanggan yang sudah banyak, yang memiliki stok barang atau yang stok dropshippernya juga sudah cukup banyak, ya. Jadi hanya dibayangkan teman-teman seperti itu, supaya SOP yang akan kita bahas ini lebih bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Transaksi pembelian dalam sebuah bisnis. Ya, kita sebagai konsumen. Biasanya diawali oleh bagian gudang itu mengecek barang. Oh, ternyata barangnya ada yang kosong, ada yang kurang. Akhirnya bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Biasanya mencakup nama barang, jenis barang, tipe atau kuantitas. Setelah gudang membuat surat permintaan pembelian, dilanjutkan surat tersebut kepada bagian pembelian, sehingga bagian pembelian itu akan membuat surat permintaan penawaran harga. Nah, surat permintaan penawaran harga ini ditujukan kepada siapa? Kepada supplier dong, atau kepada penjual dong. Biasanya yang diminta apa aja? Keterangan nama barang, jenis barang, tipe, kuantitas, sampai juga syarat pembayaran. Setelah penjual mengirim surat permintaan atau surat penawaran, baru si bagian pembelian lagi membuat surat order pembelian atau yang kita kenal surat pesanan. Nah, di sini sudah deal untuk memesan barang. Mencakup apa aja? Ada identitas supplier atau penjual di situ sudah melakukan deal ya. Kemudian barang yang dipesan. Nah, barang yang dipesan sudah sampai nih ceritanya, sudah dibeli. Bagian penerimaan atau bagian gudang itu nantinya juga akan membuat transaksi dalam bentuk bukti, yaitu laporan penerimaan barang. Bayangin ya, ada sebuah truk datang, dicek barangnya, bagian penerimaan barang atau di bagian gudang itu membuat laporan penerimaan barang. Ya, keterangannya sudah sama dong. Jenis, nama, tipe, kuantitas, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, setelah barangnya masuk dalam gudang, tentunya ada pihak bagian keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, ini bukti pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat pengeluaran secara tunai atau secara kredit. Jadi ada pengeluaran uang yang dicatat dalam bukti pengeluaran kas. Nah, secara garis besar, alur transaksi pembelian ada 5 SOP yang dilaksanakan. Lalu bagaimana kalau transaksi penjualan, teman-teman? Nah, kalau transaksi penjualan di video ini kita akan bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penjualan tunai eceran atau tunai secara retail ya, bayangin toko retail ya. Kemudian yang kedua adalah penjualan tunai grosir atau wholesaler, di mana dia menjual dalam kuantitas atau jumlah besar. Dan yang ketiga adalah penjualan kredit. Nah, kita mulai dari penjualan tunai eceran atau retail. Simple ya. Bayangin aja kalian pergi ke sebuah retail. Biasanya kalian akan menemukan atau dilayani oleh seseorang pramuniaga. Pastinya pramuniaga ini
menanyakan kebutuhan apa yang mau dibeli, apa yang barang yang dibutuhkan, ya, sehingga dilayani. Setelah dilayani oleh seorang pramuniaga, seorang pembeli memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkan, baru menuju kepada kasir. Nah, tugas kasir di sini yaitu untuk mensortir barang pelanggan dan juga menerima pembayaran dan juga menyerahkan barang. Nah, gimana kalau belinya besar atau jumlah banyak? Nah, ini juga melibatkan pihak gudang tadi. Tugas yang dilakukan oleh pihak gudang yaitu menyiapkan barang pesanan pelanggan. Misalnya ada barang yang jumlahnya besar, seperti misalnya belanja di retail material ya, ataupun retail swalayan juga banyak yang membutuhkan barang yang besar. Atau barangnya spesial atau barang khusus, di mana barang tersebut mungkin tidak didisplay di dalam retail secara massal. Jadi ada produk tertentu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan, pihak gudang mengeluarkannya. Nah, selanjutnya adalah alur transaksi penjualan tunai di sebuah toko grosir. Kalau toko grosir dengan toko retail itu sebetulnya hampir mirip. Bedanya adalah kalau retail tadi itu bisa dijual satuan atau dalam partai kecil. Sedangkan kalau di penjualan tunai grosir itu jelas penjualannya dalam partai banyak, jumlah banyak. Sehingga proses alur yang terjadi pasti diawali dulu oleh pelanggan atau pembeli itu melakukan permintaan. Nah, setelah adanya permintaan pelanggan dilanjutkan negosiasi. Biasanya terjadi negosiasi kalau barangnya dibeli itu sekian kilo, harganya menjadi berapa. Nah, kemudian adanya surat perjanjian. Jadi perjanjian antara pembeli dan penjual setelah deal-dealan nih. Sekilo harganya sekian. Kalau beli 5 kilo segini. Adanya surat perjanjian supaya antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain, pihak penjual itu mengetahui kebutuhannya masing-masing. Nah, setelah itu penjual membuat faktur. Oke, teman-teman, faktur di sini bukan artinya penjualannya secara kredit ya. Tetapi bukti transaksi faktur di sini maksudnya untuk mencatat, melis barang sesuai dengan pesanan pelanggan. Ya, dicatat dulu. Oh, ada tipe A barangnya sekian, tipe B sekian. Selanjutnya adalah barangnya diperiksa dulu. Nah, ini yang dipesan barangnya ada nggak ya? Oh, ternyata ada. Oh, ternyata ada opsi lain yang mirip misalnya. Oke, baru dari dashboard itulah surat perjanjian juga diadaptasi ya, diubah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kemudian setelah memeriksa barang dijual, penjual menerima pembayaran. Ya, kemudian pembeli melakukan pembayaran yang diterima penjual dan penjual membuat bukti transaksi. Nah, kembali lagi bukti transaksinya kalau barangnya langsung dibayar lunas berarti bukti transaksinya berupa nota kontan. Nah, setelah itu barang dikirim oleh penjual. Bayangin ya, foto grosir, berarti ini partainya barangnya banyak yang dibeli. Nah, selanjutnya adalah alur transaksi dalam penjualan kredit. Artinya ada cicilan, ada angsuran yang dilunasi oleh pembeli. Sudah pasti yang diawali oleh pembeli dan penjual yaitu surat permintaan pembelian. Yang kedua adalah negosiasi. Dan yang ketiga adalah aplikasi kredit. Apa itu aplikasi kredit? Aplikasi kredit adalah sebuah form kredit yang diberikan oleh penjual yang akan diisi oleh pembeli terkait syarat-syarat pembayaran, jatuh tempo pembayaran, bunganya, dan berikut juga ada denda dan sebagainya. Jadi itu seperti halnya kalian mengisi sebuah formulir. Setelah diisi formulir aplikasi kredit oleh pembeli, penjual atau pihak penjual melakukan survei pelanggan. Biasanya surveinya itu bisa ke rumah, bisa ke tempat kerja, kemudian adanya wawancara, misalnya gaji per bulan, pekerjaannya seperti apa, apakah ada tunggakan atau cicilan yang lain, dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal itu sangat penting untuk bagi pihak pembeli untuk mengetahui profil atau karakteristik pembeli. Nah, setelah dilakukan survei, selanjutnya adalah persetujuan kredit. Nah, setelah deal antara pembeli dan penjual, adanya sebuah surat kembali, yaitu persetujuan
kredit. Dilanjut dengan apa? Surat perjanjian penjualan kredit. Ya, setelah persetujuan dua pihak selesai, ada surat perjanjian, baru pihak penjual membuat bukti transaksi, yaitu faktur penjualan. Dan juga bukti-bukti transaksi yang lain yang mendukung. Yang penting adalah ketika adanya transaksi penjualan kredit, ada faktur di situ. Ada faktur, mungkin ada surat jalan kalau untuk pengiriman ke luar kota dan sebagainya. Baru yang terakhir, penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Mau dikirim hari ini atau esok hari sesuai dengan surat perjanjian penjualan kredit tadi. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita recap kembali alur transaksi yang biasa terjadi di sebuah usaha atau bisnis. Ada alur transaksi pembelian, alur penjualan tunai eceran, alur transaksi penjualan tunai grosir, dan alur transaksi penjualan kredit. Terima kasih semuanya, selamat belajar.